Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah mudah-mudahan mulia dunia bersambung kemuliaan akhirat, insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita membahas salah satu amalan ringan yang berpahala besar di sisi Allah, yaitu orang-orang yang memberi kelonggaran dalam urusan hutang piutang. Karena Nabi SAW telah menyatakan dalam banyak riwayat tentang kemuliaan orang yang meringankan urusan hutangnya. Meringankan itu ada dua model, ada dua jenis. Bisa dengan memberi tempo yang berlanjut, mengingat bahwa orang itu tak mampu bayar, dia beri tempo lagi. Setiap tempo yang diberi maka tercatat di sisi Allah bahwa kita bersedekah sejumlah uang yang kita beri keringanan untuk dibayar dengan keadaan tempo yang panjang. Atau jenis yang kedua, membebaskan. Jadi kalau ada orang yang sudah terlilit hutang kita dan kita membebaskan, maka jaminannya lebih besar dari sisi Allah, yaitu surga. Dan ini amalan yang sebenarnya bisa kita lakukan kalau kita menghadapi orang-orang miskin yang tak mampu bayar hutang. Dan tentu ini tidak berlaku bagi mereka para penipu yang melarikan uang kita. Itu tak perlu dibebaskan, tak perlu diringankan. Cukup menunggunya nanti di depan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan masih di dalam bab amalan-amalan yang ringan tapi besar pahalanya. Berikutnya jawabkan Allah, yaitu mengunjungi atau menjenguk saudara kita yang sakit. Ini amalan sederhana, tapi banyak orang yang kadang-kadang tidak meraihnya, padahal dia cuma butuh waktu sekitar 15 sampai 30 menit saja. Datang baik ke rumah sakit atau ke rumah saudaranya sesama mukmin, datang ke rumahnya, mungkin bisa jadi datang ketika selesai maghrib, kemudian pulang sebelum isya, hanya setengah jam. Tapi setengah jam itu di sisi Allah itu tak ternilai besarnya pahala, sehingga Allah menyuruh Nabi kita untuk memberitahu kepada umatnya betapa besar pahala orang yang mengunjungi orang yang sakit. Dan di antara yang telah dijanjikan oleh Allah dan Nabi SAW, besarnya pahala orang yang mengunjungi orang sakit karena dia telah melakukan salah satu kewajiban sesama mukmin. Karena mengunjungi orang sakit termasuk kewajiban sesama mukmin, dan para ulama menghukuminya
dengan fardu kifayah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, hakul muslim alal muslim khamsun. Kewajiban muslim dengan sesama muslim adalah 5 perkara. Di antaranya raddus salam, menjawab salam, wa iyadatul marid, lalu mengunjungi orang yang sakit. Nanti sambungannya wa ittiba' al-janaiz, mengurusi jenazah atau mengikuti jenazah sampai ke pemakaman, wa ijabatul da'wah, lalu memenuhi undangannya. Yang dimaksud undangan di sini adalah undangan walimah perkawinan. Karena para jumhur ulama mengatakan selain walimah perkawinan, maka itu sunnah mendatanginya. Tapi kalau walimah perkawinan wajib. Berdosa bagi yang tidak ada uzur, duduk saja di rumahnya, tidak ada hujan, tidak sakit, tidak jauh dari lokasi, tapi dia tidak datang di atas undangan itu. Dosa. Dan yang kelima, wa tasmitul atis, yaitu menjawab orang yang bersin. Itu syaratnya kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita diwajibkan menjawab yarhamukallah. Tapi kalau dia tak ucap alhamdulillah, maka tak perlu, karena dia sendiri pun tak memuji Allah. Nah, ini jamaahkan Allah, berarti Allah beri pahala besar kepada orang yang mengunjungi orang sakit karena dia telah melakukan salah satu kewajiban sesama hamba yang mukmin. Sesuatu yang wajib itu tetap lebih besar pahala daripada yang sunnah. Jadi tidak ada satu amal sunnah pun yang mampu menyaingi pahala wajib, tak ada. Kalau solat qabliyah subuh atau disebut juga dengan sunnah fajar, kalau pahalanya melebihi dunia dan isinya, jadi isi dunia pagi ini, apapun kebaikan dilakukan, diberikan kepada orang yang melakukan 2 rakaat sebelum solat subuh. Dan itu Masya Allah besar sekali. Itu lebih besar daripada gaji Ronaldo. Tetapi perlu kita faham, solat subuhnya itu lebih besar pahala daripada solat qabliyahnya. Kalau qabliyahnya begitu besar pahala, jangan tanya subuhnya. Maka siapa yang solat subuh, benar-benar dia telah berada di dalam jaminan Allah SWT. Makanya Rasulullah mengatakan, man shalla salatal bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang menjaga 2 solat yang dingin, 2 solat yang dingin, jamin masuk surga, kata Rasulullah. Apa 2 solat yang dingin? Yaitu salatul asr wa salatul subuh, yaitu salat asar dan salat subuh. Asar itu dingin dari teriknya matahari. Jadi matahari sudah mulai sedikit condong, tidak lagi panas. Subuh memang benar-benar dingin, tapi dengan ketaatan kita kepada Allah, kita tak peduli. Rasa ngantuk kita buang, kedinginan kita lepaskan, kita paksa untuk berwudu. Lalu kita terobos dinginnya malam menuju ke masjid-masjid Allah. Apa Allah tak sayang? Jadi tak ada amal sunnah yang bisa melebihi wajib. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya syaitan, mendahulukan yang sunnah tapi tak melakukan yang wajib. Tahajud 8 rakaat, subuh tak salat. Ini salat subuh ini melebihi pahala salat tahajud. Zakat itu lebih besar pahalanya daripada sedekah. Orang zakat tak bayar, sedekah banyak. Ini juga menunjukkan kebodohannya. Haji itu wajib, sedangkan mengunjungi tempat-tempat yang kita anggap bersejarah itu bahagian daripada hanya perkara-perkara sunnah. Ya, kita datang ke tempat-tempat yang mulia, masjid sana, masjid sini. Tapi uang terkumpul, wajib lebih dahulu melakukan haji.
Memberi nafkah keluarga wajib, itu pahalanya besar. Mulai dari tapak kaki melangkah dari rumah, dibakar oleh terik matahari, diguyur hujan, kita bawa pulang gaji kita, habis untuk belanja, makan anak dan isteri. Nyano beraya pahalanya. Jadi itu wajib. Sedangkan menyedekahkan sesuatu kepada isteri orang, itu sunnah, bisa berubah haram kalau menimbulkan fitnah. Jadi yang anehnya kita ke istri dan anak sendiri tak pernah beri, tapi ke istri dan anak orang yang sunnah-sunnah itu kita dahulukan. Nah, ini yang perlu dipahami dulu. Jadi mau kita katakan apa? Kenapa orang yang menjenguk orang sakit begitu besar pahala? Karena dia pertama masuk dalam kategori kewajiban sesama muslim. Jadi sama muslim ini harus ada yang kunjung, walaupun satu orang. Dosa satu kampung kalau tak satu pun mengunjungi saudaranya yang sakit. Jadi dalam satu kampung ada orang sakit, tak satu pun kunjung, tak ada satu pun yang peduli. Makanya Rasulullah masukkannya ke dalam fardu kifayah karena urusannya adalah urusan kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mengunjungi orang sakit begitu besar pahala yang diberikan Allah? Karena di saat kita kunjung orang sakit, sama seperti mengunjungi Allah. Kenapa kita katakan begitu? Ada hadis qudsi dengan derajat yang sahih. Hadisnya panjang. Jadi ketika hamba bertemu Allah nanti di hari kiamat, Allah lalu mengatakan kepada hamba ini, dulu di dunia ketika aku sakit, engkau tak mengunjungiku. Ada beberapa pertanyaan Allah. Di antaranya, ketika aku sakit, engkau tak mengunjungiku. Ketika aku lapar, engkau tak memberiku makan. Ketika aku haus, engkau tak memberiku minum. Hamba ini terus menjawab, bagaimana kami mengunjungimu ya Allah, sedangkan engkau Tuhan semesta alam yang tak mungkin sakit. Bagaimana kami mungkin mengunjungimu ya Allah, sedangkan engkaulah yang memberi rezeki, engkau tak pernah lapar. Bagaimana kami mengunjungimu ya Allah, engkau adalah yang memberi minum. Tak mungkin engkau sakit, tak mungkin engkau lapar, tak mungkin engkau haus. Di situ Allah memberi pengertian. Sekira-kiranya kalau maksud kita, Allah ingin mengatakan, dulu ketika salah satu hambaku sakit, dan aku menunggumu untuk mengunjungi hambaku yang sakit ini, engkau tak datang. Padahal aku ada di tempat hambaku yang sakit itu. Itu maksud Allah. Jadi kalau kita kunjung ke teman kita yang sakit, itu sama seperti berkunjung di mana Allah berada di tempat itu. Jadi Allah mengatakan, aku ada di sisinya. Karena Allah sayang kepada hamba yang sakit. Sakit itu kan yang membuat sakit Allah. Sedangkan kita kan hanya menimbulkan sebab akibat saja. Banyak orang tak ada sebab, bisa langsung sakit. Banyak orang yang sudah makan seafood terus-terusan, tak pernah kena asam urat. Ada orang tak makan apa-apa, hidupnya selalu dengan asam urat. Itu semua bahagian daripada takdir Allah. Nah, ketika Allah membuat hamba sakit, apa maksud Allah? Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya. Allah ingin membuat orang itu teruji dengan kesabarannya. Maka Allah ada. Allah sayang, Allah ada. Ketika Allah itu ada, kita tak mengunjunginya, maka sama dengan kita tak datang mengunjungi Allah. Maka barang siapa yang mengunjungi orang sakit, sesama mukmin, maka dia sama dengan mengunjungi Allah. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Maka barang siapa yang memberi seorang mukmin makan dalam kelaparannya, padahal yang membuat dia lapar Allah, yang membuat dia tak tahu cari rezeki di mana Allah, yang membuat dia hari ini tak bisa minum Allah, lalu kita datang dengan makanan, kita datang dengan minuman, maka sama seperti orang yang seakan-akan memberi makan dan minum Allah. Seakan-akan. Allah senang sekali dengan orang yang datang menjenguk hambanya yang sakit, yang dia membuatnya sakit. Nah, ini makanya orang jenguk orang sakit itu bukan amalan biasa, Bapak Ibu. Seharusnya kalau orang faham hadis qudsi ini, mereka mengatakan,
partner udah sakit, di mana ada orang sakit, Allah sedang menunggu kita, maka datangilah. Lalu kemudian yang ketiga, kenapa berkunjung ke orang sakit begitu besar pahalanya? Itu karena malaikat sangat menyanjung-nyanjung orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Kenapa malaikat menyanjung? Karena dia tahu Allah saja sangat sayang pada yang sakit, maka apa yang dilakukan oleh Allah juga akan dilakukan oleh malaikat. Hadis menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajul akhahu al-muslim masya fi khirafatil jannah hatta yajlisa, fa idza jalasa ghamratuhu ar-rahmah, fa in kana 'udwatun shalla 'alaihi 70,000 malak." Ini saya potong dulu ke tengah hadis. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengunjungi saudaranya yang sakit di pagi hari, maka dia diberi doa keselamatan atau diminta keselamatan oleh malaikat kepada Allah. Jadi maksud di sini yusalli alaihi itu atau shalla alaihi itu bersalawat. Jadi malaikat bersalawat itu artinya memanjatkan keselamatan untuk orang yang menjenguk. Berapa jumlah malaikat yang bersalawat kepada orang yang datang ke tempat orang sakit? 70,000 malaikat. 70,000 malaikat. 70,000 malaikat. Bukan 700, bukan 7,000, Pak. 70,000 malaikat. Kita ini mengumpulkan orang untuk datang ke rumah kita 70 orang saja susahnya minta ampun. Ini dengan sekali datang ke tempat orang sakit, kita didoakan oleh malaikat 70,000. Yang datang pagi didoakan sampai sore. Kita sudah pulang cuma setengah jam, tapi malaikat tak berhenti-berhenti mendoakan orang yang datang. Walaupun dia telah lupa, cuma setengah jam, tapi malaikat terus mendoakannya. Kalau dia datang di sore hari, sambungan hadisnya, wa in kana masa'an, seandainya dia datang di sore hari menjelang maghrib atau setelah maghrib, maka yusalli alaihi 70,000 malak hatta yusbih, maka malaikat mendoakannya juga dengan jumlah yang sama. 70,000 malaikat mendoakannya terus-terusan sampai subuh. Padahal orang ini cuma datang dari maghrib sampai isya. Setelah isya, dia sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Bahkan dia tidur, ternyata di dalam tidurnya dia masih mendapatkan doa dari para malaikat. Bayangkan begitu mulianya orang-orang yang mengunjungi orang sakit. Nah, ini yang ketiga. Yang terakhir, kenapa orang sakit, kenapa menjenguk orang sakit begitu mulia? Karena barang siapa yang menjenguk orang sakit, kata Nabi, dia sedang menuju ke taman-taman surga. Jadi rumahnya orang sakit itu, ketika kita datang, bagi kita itu taman surga. Rumah sakit yang ukurannya cuma 4 kali 4 meter ruangannya, kita datang, tapi kita harus tahu, ketika kaki ini melangkah ke ruangan itu, kita duduk di samping orang sakit itu, maka Nabi yang mengatakan kita sedang menginjak taman-taman surga. Artinya bisa masuk surga dengan amalan itu. Rasulullah mengatakannya, kalau seseorang, ini hadis yang sama dari awal kalimat, tadi saya potong dulu. Rasulullah mengatakan, "Za'ada rajul akhahu muslim." Kalau seorang muslim mengunjungi saudaranya yang sakit, masya fi khirafatil jannah hatta yajlis. Maka dia sedang berjalan di taman-taman surga sampai dia kembali. Atau dia yajlis itu duduk sebenarnya. Maksudnya adalah duduknya sampai pulangnya itu dia di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimah-kalimah ini,
Maka kita harus paham bahawa inilah amalan yang dulu para Nabi pun, dulu Nabi Muhammad itu setiap selesai bertausiah, salah satu perwakilan kalimah beliau, yang beliau tanyakan ke sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini telah mengunjungi saudaranya yang sakit? Itu pertanyaan Nabi. Maka kan dalam hadis yang sahih, Rasulullah pernah bertanya pada suatu hari, siapa di antara kalian? Ini habis tausiah Rasulullah tanya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa sunnah? Abu Bakar jawab, ana ya Rasulullah. Lalu ditanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah bersedekah? Ana ya Rasulullah. Siapa hari ini di antara kalian yang telah menjenguk saudaranya yang sakit? Ana ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Siapa hari ini yang telah mengurusi jenazah saudaranya yang meninggal dunia? Ana ya Rasulullah. 4 pertanyaan, salah satunya siapa yang sudah mengunjungi orang sakit. Lalu di ujung hadis Nabi mengatakan, kalau berkumpul 4 perkara ini, sedang puasa, sudah sedekah, kemudian mengunjungi orang sakit, mengurusi orang meninggal, atau mengantarkannya ke pemakaman, yang berkumpul 4 amalan ini dalam 1 hari, kata Rasulullah, ujamin dia masuk surga. Inilah hebatnya amalan ini. Berbahagialah bagi kita yang diringankan langkah selalu mengunjungi saudara kita yang sakit. Mudah-mudahan Allah beri jalan-jalan menuju surga di antara perkara-perkara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.